you see what I see? Halo para pendengar podcast Do You See What I See? Nama saya Firman. Di sini saya akan menceritakan pengalaman mistis atau menyeramkan yang pernah saya alami. Kejadian ini sekitar tahun 2010, di mana waktu itu saya masih menjadi mahasiswa baru di kampus saya. Saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok. Kemudian kita akan flashback nih ke 10 tahun lalu, tepatnya tahun 2010, di mana saat itu saya masih menjadi maba alias mahasiswa baru. Nah, seperti pada umumnya mahasiswa baru, kita itu disuruh mengerjakan tugas dari senior, tugas ospek lah ya. Lalu karena ada sebagian besar sih, teman-teman saya yang belum selesai menyelesaikan tugasnya, maka ada inisiatif dari angkatan kami untuk mengumpulkan satu angkatan, ayo kita kerjain bareng-bareng biar selesai. Karena besok paginya itu akan dikumpulkan dan diperiksa oleh senior. Kurang lebih seperti itulah. Makanya keesokan harinya lah kita kumpul. Dan kita memutuskan untuk kumpul di salah satu kosan teman saya yang bisa dibilang cukup luas halamannya, sehingga bisa ngumpul buat satu angkatan. Satu angkatan itu saya waktu itu sekitar 100-an. Saya lupa deh, sekitar 120 apa berapa ya, 100 atau 120. Cuman gak semua sih ngumpul. Ya beberapa aja lah yang datang, setengah lebih lah. Nah di situ itu kita saling bahu-membahu lah, membantu teman yang belum selesai tugasnya gitu. Jadi waktu itu disuruh ngumpul jam 8. Kita sepakat kumpul jam 8 di kosan teman saya itu sampai selesai. Gak ditetapkan selesainya jam berapa, pokoknya selesainya lah. Oke, kita ngumpul jam 8. Bla 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 bla, selesai lah. Kira-kira jam 12 lah. Udah selesai semuanya. Tapi kita masih belum pulang. Beberapa masih ada yang ngobrol dulu, termasuk saya. Ya nongkrong biasa seperti anak mahasiswa. Sampai sekitar jam 12:30. Lalu di situ kita memutuskan untuk pulang bersama-sama. Nah, waktu itu ada yang perempuan juga kan ya. Teman-teman saya ada yang perempuan. Dan kosan mereka itu letaknya jauh. Tidak bisalah pakai jalan kaki karena jauh, jadi harus pakai kendaraan. Ya jam tengah malam itu udah gak ada kendaraan umum. Waktu itu 2010 itu belum ada ojek online ya seperti sekarang. Jadi kendaraan berupa bis kampus itu pun sudah tidak ada. Maka dari itu teman-teman yang laki-laki termasuk saya memutuskan untuk ayo kita anterin lah yang cewek yuk, biar sekalian kita pulang juga gitu. Karena kasihan juga masa disuruh jalan jauh. Jadi kosan teman saya itu yang buat ngumpul, lokasinya itu di Kukusan Teknik atau Kutek. Mungkin ada teman-teman yang familiar dengan nama itu. Mengapa disebut Kukusan Teknik? Karena lokasinya dekat dengan Fakultas Teknik gitu. Nah, beberapa teman saya itu yang perempuan ada yang lokasinya jauh. Kalau yang lokasinya sama-sama di Kutek itu gampang lah, mereka tinggal jalan kaki, nggak perlu dianterin. Tapi ada yang jauh di asrama, ada yang di Margonda, ada yang di Pocin atau Pondok Cina, sehingga kita ngantri naik motor, kita jadi ojek lah yang cowok-cowok itu. Oke, akhirnya saya nganterin salah satu teman saya yang perempuan itu ke asrama kampus saya. Jadi asrama kampus saya itu lokasinya lumayan jauh. Kalau jalan kaki ya pasti gempor lah, nggak mungkin. Agak jauh dan jadi jalan aksesnya ke asrama itu bisa dibilang sangat gelap dan sangat sepi.
Apalagi tahun 2010 waktu itu memang belum seramai sekarang sepertinya ya. Dan ada rumor, ada gosip bahwa jalan akses ke asrama itu dulunya bekas kuburan. Tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran keabsahan informasi tersebut. Lah, jadi ya udah, saya nganterin dari kosan teman saya itu ke asrama. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Jadi nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Nah, sebelum saya lanjut cerita, jadi sebelum saya masuk ke kampus, saya itu mencari-cari informasi maupun cerita-cerita mengenai kampus saya sendiri. Nah, salah satunya adalah cerita horor mistis yang terjadi di kampus saya gitu. Nah, karena saya mencari-cari itu, jadi saya kebayang-bayang dong pada saat nganterin teman saya itu, karena ada beberapa cerita mengenai kejadian mistis di asrama itu gitu. Maupun jalan ke arah asrama itu, karena bisa dibilang gelap banget lah gitu. Jadi serem banget aksesnya itu. Nah, tapi karena pas saya ngelewatin itu nggak ada apa-apa, saya lega. Oh, ternyata nggak ada tuh yang diceritain di forum-forum. Saya waktu itu buka di Kaskus, buka di forum online lah. Pada bilang ada ini, tapi ternyata nggak ada. Makanya di situ saya lega. Nah, setelah nganterin teman saya yang cewek itu di asrama udah ngedrop, saya balik dong ke kosan. Namun celakanya buku tugas saya itu ketinggalan di kosan teman saya itu yang tadi buat ngumpul. Udah malam banget dan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk nitip ke temen sih, supaya besok paginya dibawain. Saya lebih ke nggak enak sih karena ngerepotin dia, karena kan kayak tugas individu masing-masing gitu loh. Jadi saya nggak mau ngerepotin. Ya udahlah, saya memutuskan untuk balik dulu ke kosan teman saya. Nah, perjalanan dari asrama ke kosan teman saya itu, alhamdulillah pun tidak ada apa-apa. Saya lega dong. Jadi saya ibaratnya jadi pede lah. Ternyata nggak ada apa-apa tuh, malam-malam aman gitu lah ya. Ya udah, saya ngambil buku saya di kosan teman saya, ngobrol dikit, ya udah balik bro. Akhirnya saya balik ke kosan saya. Kosan saya itu pas masih maba itu di balik rel atau barel. Itu aksesnya itu harus keluar kampus, melewati Jalan Margonda Raya. Itu di daerah Depok. Pasti familiar lah kalau orang-orang Depok. Jadi aksesnya harus lewat luar kampus, nggak bisa lewat dalam gitu. Sehingga saya harus keluar gerbang kampus, masuk ke jalan utama, jalan besar Margonda itu, baru bisa masuk ke kosan saya. Jadi lumayan jauh lah jalurnya. Oke. Saya memutuskan untuk balik. Nah, kejadiannya adalah ketika saya balik ini mau ke kosan saya. Jadi bagi yang tahu lokasi kejadian ini, lokasinya ini berada di belokan di dekat Fakultas Ekonomi. Bagi teman-teman saya yang belum tahu ya, saya gambarin sedikit. Jadi kosan teman saya itu di Kutek. Lokasinya itu dekat Fakultas Teknik atau FT. Ketika mau jalan keluar kampus, itu harus melewati beberapa fakultas. Kalau dari Kutek itu ada Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Budaya, FISIP, dan sebagainya. Dan jadi urutannya itu FT, FE. Jadi setelah saya melewati FT, saya melewati FE. Nah, kejadiannya itu adalah setelah melewati FE. Jadi setelah melewati Fakultas Ekonomi, jalannya agak belok. Beloknya tuh yang nggak tajam, beloknya agak-agak melengkung gitu. Jadi kayak jalanannya belokannya tuh agak lebar lah, sehingga jalanan itu lumayan gede lah. Tapi jalanannya itu agak turun ke bawah pada saat belok. Nggak turunan banget sih, agak turun ke bawah gitulah permukaan jalannya. Nah, karena jalanannya agak turun ke bawah dan depannya tuh gelap banget ya,
Saya pakai lampu jauh, motor saya nyalain lampu jauh dong. Biar kelihatan lah depannya, biar lebih jelas pandangan ke depan. Nah, disinilah kejadiannya. Celakanya adalah lampu motor saya itu. Jadi gini loh, kalau misalnya motor ke bawah, itu kan lampu utamanya itu kan ikut ngarah ke bawah ya. Nah, kalau lampu jauh itu cenderung agak ke atas lampunya, nggak seperti lampu utama. Nah, celakanya lampu jauh motor saya itu mengarah ke pepohonan yang ada di sisi luar belokan jalan itu. Pada saat dulu itu, tahun 2010, itu pohonnya itu berupa pohon yang batangnya tuh lurus, seperti bambu tapi lebih tipis lagi. Saya kurang tahu itu pohon apa ya. Jadi ketika lampu motor saya itu menyorot ke pepohonan itu, tiba-tiba ada sesuatu berwarna putih di tengah-tengah dua batang pohon yang lain. Saya tadinya berpikir positif, oh jangan-jangan itu batang pohon yang masih muda, yang masih tumbuh sehingga tingginya tidak setinggi pohon yang lainnya. Dari jauh seperti itu, saya bercoba berpikir positif, itu pohon masih muda kali ya, pohon masih baru. Tapi lama-kelamaan kesorotnya lebih jelas lagi. Di atas putih-putihnya itu ternyata ada rambut. Hitam-hitam tuh tadinya saya pikir memang gelap. Di atas batangnya itu saya pikir gelap, ternyata itu bukan batang, itu adalah ya kuntilanak. Dengan rambutnya itu yang turun ke bawah, jatuh ke bawah, lurus tapi acak-acakan. Dan rambutnya itu menutupi muka. Jadi nggak kelihatan mukanya. Nunduk gitu posisinya. Sehingga di situ saya benar-benar panik lah, benar-benar kaget, panik, takut. Oh itu gila sih. Itu benar-benar saya tegang, keringet dingin. Saya langsung ngebut, tancap gas, nggak mikir panjang. Dan inisiatif yang pertama saya lakukan adalah saya membalikkan posisi spion saya. Spion motor itu tadinya kan ngadep ke saya ya, mantul ke arah saya. Itu saya putar ke bawah supaya saya tidak bisa melihat pantulan dari spion. Kenapa? Ya karena takutnya di belakang saya itu tiba-tiba dia nebeng gitu kan, boncengan. Itu yang bikin saya benar-benar panik. Makanya saya langsung refleks tuh, saya balikin spion kiri kanan, saya tancap gas. Ada polisi tidur saya hajar aja, saya nggak mau tahu, saya harus sampai kosan secepatnya. Sampai gerbang kampus itu pun kan ada banyak polisi tidur, itu saya hantam. Satpamnya kayak bingung juga kali yang lihat saya malam-malam ngebut gitu. Saya sampai kosan udah, saya tidur, saya nggak sikat gigi, saya nggak ganti baju, saya nggak cuci muka, bener-bener langsung tidur karena saking paniknya gitu, saking takutnya. Tapi udah sih sampai kosan, alhamdulillah tidak ada apa-apa lagi. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua ini kejadiannya sama, lokasinya persis, tapi beda jalur. Jadi kalau yang tadi adalah posisi jalur keluar kampus. Nah, kalau kejadian yang kedua ini saya alami adalah posisi jalur masuk ke kampus. Tapi posisinya sama, kayak sebelahan gitulah. Saya ceritain dulu awalnya. Kalau yang kedua ini kejadiannya pada saat tahun 2011, 2012, saya lupa tepatnya. Tahun kedua sih, 2011 sih seingat saya. 2011 akhir kalau nggak salah. Jadi waktu itu 2011 itu saya ingat banget, saya hobinya main game. Hobi banget ke warnet lah. Seperti pada anak-anak remaja umumnya, ke warnet main game bareng temen gitu. Nah, karena waktu itu game yang booming dan memang saya mainin sampai sekarang itu Dota. Jadi saya sering main ke warnet karena modem internet tuh di kosan saya itu agak jelek sinyalnya. Tidak memungkinkan lah, tidak enjoy main dengan kondisi seperti itu karena nanti nge-lag, tidak lancar lah koneksinya.
Sehingga saya lebih sering main di warnet sama teman-teman saya. Selain itu kan kalau main di warnet itu kan enak ngobrol sama temen ya. Jadi harus bisa komunikasi, koordinasi gitu loh di dalam game. Lu ke kanan, gue ke atas ya. Ya simpelnya seperti itulah. Jadi enak lah bisa komunikasi. Saya itu ngambil paket yang malam waktu itu, paket warnet ya. Karena biasanya lebih murah dan ya kapan lagi kalau mainnya nggak malam. Karena malam tuh malam banget ya di atas jam 10. Karena jam 10 ke bawah itu biasanya ngerjain tugas dari kampus, tugas kuliah lah. Jadi biasanya jam 10 ke atas kita main, pulang itu tergantung, ada yang jam 2, jam 3, jam 4, subuh. Tergantung besoknya ada kuliah pagi apa enggak gitu. Nah, waktu itu kejadiannya saya ngalamin sendiri pokoknya. Tidak ada teman-teman saya juga waktu itu, saya pulang sendiri. Ceritanya itu setelah selesai main sekitar jam 2 atau setengah 3 lah. Saya selesai main, teman-teman saya itu lanjut main lah sampai pagi kayaknya. Saya karena besok paginya ada kuliah, saya memutuskan untuk balik dong. Capek lah, bro gue duluan ya baliklah dari warnet itu ke arah kosan saya. Nah, sebagai informasi, kosan saya itu beda dengan kosan yang awal tadi itu saya ceritain. Kosan saya itu akhirnya udah pindah ke Kutek, ke kosan teknik. Yang tadi saya bilang di awal kosan teman saya yang buat ngumpul itu kan di Kutek. Nah, saya juga di Kutek tapi beda lokasi gitulah intinya, tapi masih satu daerah. Nah, warnetnya itu di Margonda, di pinggir jalan gede Margonda. Jadi dari warnet mau masuk ke Kutek itu harus masuk ke kampus saya. Soalnya dulu itu motor itu masih bisa masuk lewat gerbang Kutek. Kalau sekarang udah nggak boleh. Jadi hanya pejalan kaki yang bisa masuk gerbang Kutek untuk ke daerah kosan itu. Dulu sih masih bisa, sehingga saya gampang lah masuk ke daerah kosan saya. Jalurnya pun mudah untuk diakses oleh kendaraan roda 2 ya. Nah, lanjut, kejadiannya ini berturut-turut. Jadi dalam satu malam ini saya mengalami 2 kejadian. Yang pertama adalah ketika dari Margonda mau masuk ke kampus saya, itu melewati jalan yang berbelok agak melingkar gitu. Saya lupa nama jalan itu apa. Pokoknya jalannya agak melingkar. Kalau ngambil jalur sebelah kiri itu nanti lanjut ke Pasar Minggu, ke arah Pasar Minggu, Tanjung Barat situlah, ke arah Jakarta. Kalau ambil lajur kanan itu masuk ke kampus saya. Nah, sekitar 20-30 meter sebelum masuk ke kampus, itu saya melihat ada bis kuning. Bis kuning itu bis kampus saya. Bis untuk transportasi mahasiswa dan mahasiswi di dalam kampus lah. Kalau mau pindah antar fakultas tuh biasanya di kampus saya itu agak jauh, jadi enaknya naik bis lah, seperti itu. Sehingga saya berpikir, kok bisa ada bis kuning, bis kampus itu malam-malam. Jam berapa tadi? Jam 2 ya? Jam 2-an lah. Kok bisa ada bis kuning? Pertamanya saya mikir, oh mungkin isi bensin kali ya. Tapi aneh juga, kok bis kuning ngisi bensin jam segitu? Paling gak kan bisa subuh atau ya jam 12 lah, jam 11, jam 12 gitu. Kok bisa-bisanya jam 2? Di situ saya berpikir positif. Tapi hal itu dipatahkan oleh pemikiran saya sendiri, karena bis kuningnya itu mungkin memang harus ke bengkel apa kemana gitu ya buat perbaikan. Tapi kayaknya nggak mungkin juga. Saya coba berpikir positif, seperti itulah. Tapi ada satu keanehan lagi yang dimana membuat kejadian itu makin janggal, yaitu jadi kaca bis kuning itu pada umumnya transparan. Terlihatlah dari luar ada penumpang, ada orang yang lagi berdiri, ada orang yang lagi duduk, itu tuh kelihatan dari kaca, dari luar kaca. Jadi kacanya termasuk transparan lah. Tidak ada kaca film seperti itu. Namun yang bikin aneh adalah kacanya itu pekat, hitam pekat. Kayak
apa ya? Bukan pekatnya tuh bukan pekat kaca film ya. Hitamnya tuh hitam kayak bener-bener gelap banget gitu. Aneh. Itu keanehan kedua. Yang pertama tadi jam operasinya jam 2 pagi. Keanehan kedua adalah kacanya tuh hitam pekat. Dan yang ketiga adalah lampunya nggak nyala. Mungkin rusak ya lampunya, tapi kayak nggak mungkin juga gitu loh. Dengan berbagai keanehan itu membuat saya makin merinding. Akhirnya saya nggak mau mikir aneh-aneh karena udah mau masuk kampus kan, nanti takutnya ada kejadian aneh lagi. Saya mencoba menetralkan pikiran saya gitu. Jadi udahlah, saya masuk kampus. Di situ ada gerbang masuk kan, ada satpam. Saya berhenti karena penasaran. Saya nanya satpam tadi, Pak, kenapa ya? Kok ada bis kuning keluar jam segini? Saya tanya gitu. Hah? Maksudnya gimana, Dek? Lah itu Pak, tadi bis kuning Pak keluar. Gak ada, Dek, bis kuning. Ya Pak, demi Allah tadi saya ngeliat. Satpamnya tuh diem aja. Kayak bingung lah. Waduh, kenapa nih gitu loh. Ya udah, saya nggak mau mikir. Ya udahlah Pak, makasih Pak, saya cabut dulu gitulah. Saya cabut lagi. Saya mau balik ke kosan aja lah secepatnya gitu. Yang menjadi keanehan lagi adalah kalau bis kuningnya itu mau keluar kampus saya, di keluar gerbang utama itu pasti kelihatan sama satpam yang ada di gerbang. Mau dari arah dalam kampus ataupun dari arah asrama itu pasti kelihatan sama satpam karena jelas dan dekat posisinya. Tapi satpam itu tidak melihat ada bis kuning. Itu yang bikin aneh lagi. Gak mungkin juga sih satpamnya ngerjain karena kelihatan dari mukanya tuh kayak yang tidak bercanda gitu lah, tidak berbohong. Wah udah dong, saya takut banget. Ya udahlah, saya berusaha berpikir positif, lanjutin perjalanan untuk ke kosan. Nah, kejadian yang kedua ini adalah ketika saya berada di belokan yang sama dengan kejadian yang pertama saya ceritain tadi. Di dekat mau ke arah Fakultas Ekonomi. Kalau tadi kan yang pertama dari arah Fakultas Ekonomi. Kalau ini menuju ke Fakultas Ekonomi gitu. Jadi posisi jalur yang berlawanan, tapi titiknya itu sama gitu loh. Kalau tadi posisinya adalah di sebelah kanan pepohonan itu. Nah, saya ngelihatnya ini di sebelah kiri. Jadi saya lagi jalan pelan-pelan, gak begitu ngebut loh. Karena saya lagi menikmati angin malam gitu. Saya gak suka ngebut sih kalau dalam kampus. Meskipun serem gitu, tapi saya tetap jalannya nyantai. Nah, kejadiannya adalah saya melihat ada orang berjalan, tapi jalannya itu kepalanya itu agak miring ke kiri. Miringnya itu seperti kalau misalnya orang muslim ya, kalau lagi sholat atahiyat akhir, itu kan kepalanya miring ke kanan ya. Kurang lebih seperti itulah, tapi ke kiri. Jadi miring 45 derajat gitulah ya. Nah, agak aneh sih, kayak kenapa orang kepalanya miring gitu kan. Saya dari jauh ngeliat, ya udahlah, tapi kan dari jauh itu tampilannya memang seperti orang, seperti manusia pada umumnya. Dia pakai baju normal, pakai celana normal, pakai sepatu normal. Jadi saya nggak berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin memang orangnya lagi jalan, entah dia masyarakat lokal atau pegawai kampus gitu yang baru mau pulang. Ya udahlah, saya berpikir positif. Tapi ternyata makin lama saya makin mendekat. Jadi makin mendekat itu kan posisi saya dengan makhluk itu kan nanti lama-lama akan sejajar gitu kan. Akan saling samping-sampingan. Nah, begitu mendekati makhluk itu, tiba-tiba ada bunyi suara kayak tulang patah. Kayak kretek gitulah. Kayak tahu kan kalau misalnya lagi tulang patah, kayak misalnya lagi kayak lagi meletekin jari itu kan bunyinya kayak gitu, tapi itu lebih kencang. Wah, ini suara apa gitu kan? Saya kaget gitu kan. Suaranya dari arah kiri karena orang itu jalan di bawah di trotoar. Jadi dulu itu kalau di dekat Fakultas Ekonomi itu ada tempat sampah gede, ada bak sampah gede, ada lampu sorot,
lampu, tapi lampunya nyorot ke bawah gitu. Dan makhluk itu berada di bawah posisi lampu itu. Jadi kelihatan jelas karena kesorot sama lampu itu. Padahal dari belakang tuh kayak normal, kayak manusia aja, kayak makhluk, kayak orang gitu loh. Makin lama makin mendekat, bunyi suara tulang patah itu makin kencang. Kretek, 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 gitulah. Akhirnya baru sekitar nggak nyampe 1 meter saya melewati dia. Saya ngeliatin dia terus karena penasaran. Akhirnya kretek, beletak, bunyinya jadi suara beletak, gedubuk gitu loh. Dan itu kepalanya dong. Kepalanya jatuh ternyata. Jadi suara tulang tadi adalah suara kepala dia yang mau lepas dari badannya. Dan setelah saya melewati dia, saya merhatiin dia terus kan. Itu kepalanya jatuh ke bawah. Berdarah-darah, hancur ternyata mukanya. Wah, itu bener-bener saya panik. Saya nggak tahu. Saya dalam hati udah ngomong kasar aja. Udah istighfar sambil ngomong kasar, udah nggak tahu lah mikir apa. Akhirnya saya ngebut balik ke kosan. Ya, alhamdulillah setelah sampai kosan gak ada kejadian apa-apa. Tapi itu benar-benar bikin trauma sih. Saya waktu itu beberapa minggu gak berani lewat situ malam-malam. Di atas jam 8, maksimal setengah 9. Saya gak berani lagi beberapa minggu kemudian. Itu traumatis banget. Ya begitulah kejadian yang saya alami. Sebenarnya masih ada sih 1-2 cerita lagi, tapi akan saya ceritakan di episode selanjutnya aja. Sekian dari saya, Firman. Terima kasih para pendengar. Selamat menjalani aktivitas. Sampai jumpa. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.cerita